Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bu Desi. Saya Haikal Rahmanta. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang berjudul Sistem Digesti dan Ekskresi pada Moluska. Pada gambar pertama dapat dilihat sistem digesti moluska secara umum. Sistem digesti pada moluska dibagi menjadi 4, yaitu foregut yang meliputi rongga bukal, rahang kelenjar ludah atau salivari, dan kerongkongan atau esophagus. Yang kedua yaitu midgut, meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastric caecum. Itu jika ada. Yang midgut itu di belakangnya foregut ya. Terus selanjutnya ada hindgut atau intestine, itu di belakangnya lambung. Yang terakhir ada rektum dan anus. Yang selanjutnya kebiasaan makan pada moluska dibagi menjadi 7, yaitu ada microphagus feeding on biofilms, particle feeding, scalping hand surf, omnivorous feeding, herbivorous feeding, fungal feeding, dan carnivorous feeding. Sistem digesti pada moluska mengalami evolusi dari masa ke masa sesuai dengan kebiasaan makannya. Pada slide selanjutnya menjelaskan tentang particle feeding yang terdapat pada bivalvia. Sebagian besar ekstraksi makanan terjadi sebelum dikonsumsi dengan partikel-partikel yang disortir berdasarkan sifat fisik ataupun mungkin sifat kimianya. Pemilihan partikel dalam bivalvia itu ada 2, yang pertama pasif dan aktif. Untuk yang pasif atau mekanikal dimungkinkan karena struktur organ penyortir. Hal ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk serta interaksi mekanis lainnya antara permukaan partikel dengan organ penyortir. Misalnya partikel lengket versus partikel tidak lengket. Untuk yang aktif sendiri atau behavioral terjadi ketika perubahan diprakarsai oleh struktur pemilahan, misalnya kontraksi otot atau aktivitas siliaris, karena rangsangan oleh kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi. Adanya isyarat kimiawi untuk membedakan partikel telah dilaporkan pada bivalvia, namun ukuran, bentuk, ataupun sifat permukaan partikel belum sepenuhnya diabaikan. Beberapa Caneogastropoda yang menunjukkan struktur rongga mantelnya pada penambang melintang. Sebagian besar pencernaan dan penyerapan akhir terjadi di tubulus kelenjar pencernaan. Proses yang sama juga terjadi pada tingkat yang berbeda-beda di seluruh gut, termasuk kerongkongan, crop jika ada, kelenjar pencernaan, dan usus, yang semuanya telah terbukti menyerap bahan yang dapat larut dan partikel. Pencernaan pada kebanyakan moluska, makanan yang tertelan tercampur dalam lendir dalam rongga mulut dan bercampur dengan air liur, mungkin juga mengandung enzim, dan setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar di kerongkongan. Makanan dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi di style sac dilepaskan dari kristalin style jika ada, dan enzim tambahan dapat diproduksi di kelenjar pencernaan. Partikel-partikel kecil dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar dipindahkan ke dalam usus. Pencernaan pada moluska dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan ekstraseluler dan intraseluler. Pada pencernaan ekstraseluler, enzim memecah makanan di dalam usus sehingga memungkinkan penyerapan oleh usus epitelium dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Pada pencernaan intraseluler, partikel makanan dan metabolit diponisitosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang atau hindgut pada beberapa bivalvia. Untuk probranch terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler, sedangkan pada beberapa autobranch mencerna menggunakan intraseluler adalah menjadi yang sangat penting. Untuk
enzim pencernaan dalam perut bivalvia, terutama autobrans, itu ada esterase atau pencernaan lipid. Yang kedua ada asid dan alkalin fosfat yang mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Selanjutnya ada endopeptidase, misalnya tripsin, itu untuk memecah protein. Selanjutnya ada karbohidrase, yaitu enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase. Itu diperlukan untuk memecah kitin misalnya pada diatom, dan selulase diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Enzim pencernaan pada moluska diproduksi utamanya oleh kelenjar pencernaan atau digestive glands. Di samping di beberapa taksa juga dihasilkan oleh kelenjar salivari, kelenjar oesophageal jika ada, dan dari sel-sel epitelium di usus. Bersimbiosis dengan Zooxanthellae, kerang raksasa atau Tridacna yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Hasil fotosintesis Zooxanthellae umumnya glukosa diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host atau Tridacna mendapat manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis, dan Zooxanthellae juga dapat digunakan sebagai nutrisi. Tridacna tetap melakukan proses. Pada cacing kapal atau teredo makan seperti bivalvia, pada umumnya mereka juga makan potongan-potongan kayu, yaitu ketika mereka menggali ke dalam kayu tempat mereka tinggal dengan menggunakan bakteri diverticula khusus pada kelenjar pencernaan. Cacing kapal makan secara tersuspensi pada siang hari, dan bagian normal dari kelenjar pencernaan mencerna makanan ini selama fase ini. Pencernaan potongan-potongan kayu yang diperoleh dari pengoboran terjadi pada malam hari dengan bantuan bakteri simbiotik. Dengan demikian, cacing kapal menggunakan lambung dan usus pada waktu yang berbeda untuk dua fase makan, dan juga menggunakan bagian kelenjar pencernaan yang berbeda. Selanjutnya ada juga yang bersimbiosis dengan bakteri. Beberapa moluska yang hidup di kawasan hidrothermal vent seperti Bathymodeolus dan Kalitogena, atau yang hidup pada kondisi lingkungan anaerob seperti Solemnia, hidup bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri simbion seperti Sulfide oxidizing bacteria dan Methane oxidizing bacteria. Pada moluska yang bersimbiosis dengan bakteri, asosiasi dengan bakteri pengoksidasi sulfur pada protobrans, yaitu Solimidae dan Nucinelidae. Pada autobrans ada Mithilidae atau hanya Bathymodeonilae, Lucinidae, Thiaciridae, dan Vesicomidae. Pada Solemnidae, Vesicomidae, dan Lucinidae telah ditunjukkan bahwa hemoglobin terlibat dalam pengangkatan sulfur ke bakteri. Sementara pada sebagian besar bivalvia ini, sulfur untuk simbion bakteri berasal dari kolam air. Pada Vesicomidae dan Lucinidae, jumlah sulfur dapat meningkat karena adanya penambangan dari sedimen oleh kaki mereka. Pada Bathymodeolus azoricus, bakteri-bakteri simbion seperti Sulfidae oxidizing bacteria dan Methane oxidizing bacteria menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri Sulfidae oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Bakteri Methane oxidizing bacteria memanfaatkan metana sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metana melimpah di kawasan hidrothermal vent. Beberapa Lucinidae
tidak semuanya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mikotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi ke dalam usus. Umumnya, kerang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed, dan beberapa dari Bathymodeolus mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini. Sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Ya, untuk sistem pencernaan pada gastropoda sendiri ada 8. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada otot-otot faring yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula. Yang ketiga ada esofagus. Yang keempat ada crop atau pembesaran saluran pencernaan untuk penyimpanan makanan. Crop ini berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop terdapat kelenjar salivari, itu ada 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke faring. Yang kelima ada stomats. Yang keenam ada kelenjar pencernaan, liver, terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomats. Yang ketujuh ada intestine, dan yang terakhir ke-8 ada anus. Ya, untuk partikel feeding pada gastropoda sendiri, beberapa kelompok gastropoda termasuk Umboninae, Canogastropoda, dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi ctenidial, tetapi tidak ada pemilihan partikel yang ditangkap sebelumnya. Meskipun ada Umboninae dan Turtitellida, tentakel panjang pada bagian lubang untuk masuk air mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel besar. Untuk pencernaan gastropoda biasanya sebagian bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian usus, sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga oleh amoebites di perut. Pada gastropoda, sumber utama enzim lambung ekstraseluler adalah kelenjar pencernaan dan kondisi asam di dalam lambung, memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik. Meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Pada sebagian besar laksa, makanan bercampur dengan air liur saat memasuki alur makanan dorsal di rongga bukal, dan beberapa pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan tersebut bergerak melalui kerongkongan. Pada haliotis menunjukkan bahwa crop dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting, dan pencernaan sebagian besar bersifat ekstraseluler. Pada gastropoda dengan ukuran tubuh yang besar seperti abalon, kerongkongan dapat menjadi daerah penyerapan yang penting, sementara pencernaan dan penyerapan terus terjadi saat makanan melewati usus. Bakteri-bakteri simbion, sulfidioxiding bacteria dan metaneoxiding bacteria menempati lamela insan dari moluska tersebut. Bakteri sulfidioxiding bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Bakteri metaneoxiding bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan melimpah di kawasan hidrothermal vent. Host mendapat bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri simbion, dan limbah metabolisme host digunakan oleh bakteri simbion. Selanjutnya penjelasan tentang carnivore feeding. Banyak moluska yang memakan baik secara dengan mengikis atau menggigit jaringannya, menelannya secara utuh, atau dengan cara menghisap cairan tubuh. Cephalopoda adalah predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dan hidup. Krustasea, ikan, dan moluska yang biasa menjadi mangsa mereka. Beberapa moluska memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Sarcopoda sebagian besar merupakan mikrokarnivora yang secara selektif memakan hewan kecil seperti Ostracoda atau juvenil moluska, dan protista seperti foraminifera yang menggunakan captacula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsanya yang kecil secara selektif.
Beberapa gastropoda, misalnya Neogastropoda, sebagai scavenging, yaitu memakan jaringan hewan yang baru saja mati. Sebagian besar scavenger makan secara oportunis karena bangkai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan mungkin jarang ditemukan. Scavenger mampu mendeteksi pakan dari kejauhan, memiliki sifon inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan ospadium kemosensorik yang berkembang sangat baik. Beberapa anggota moluska menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsanya. Racun tersebut disekresikan oleh kelenjar ludah aksesoris, atau kelenjar racun yang dikembangkan dari kerongkongan, atau disekresikan oleh kelenjar hipobranchial. Septibranch bivalvia, Cuspidaria cuspidata, dan Poromia granulata memakan krustasea kecil, menangkapnya dengan cara menghisapnya ke dalam sifon inhalasi. Pada gastropoda, yaitu Conoidae, mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan tokoglosan tooth, atau gigi tombak berungga yang mengandung racun. Pada Conus sp memiliki gigi tokoglosan memanjang, berduri seperti tombak, dan mengandung racun. Gigi tokoglosan terbentuk dari gigi marginal yang pipih, seperti yang terlihat pada Trillidae, yang digulung secara progresif membentuk tombak berungga dan berduri. Strategi mangsa yang digunakan oleh dua spesies Conidae untuk menangkap ikan dengan menyuntikkan racun dengan menggunakan toxoglosan. Mangsa yang ditangkap oleh toxoglosan termasuk cacing, Polychaete, gastropoda, dan ikan-ikan kecil, dan mangsanya ditelan secara utuh. Beberapa Conidae telah kehilangan radula dan menelan mangsa secara keseluruhan. Cephaloda memakan krustasea hidup, moluska, termasuk cephalopoda dan ikan-ikan yang berada di daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengkan dan tentakelnya. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir, atau gurita di dalam rumahnya, atau gurita melingkar dengan postur seperti payung terbuka, kadang-kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Sistem pencernaan pada cephalopoda itu ada 9. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada faring dengan sepasang taring dan gigi radula, organ untuk memarut makanannya. Yang ketiga ada esophagus, yang keempat ada stomach, yang kelima ada crop, yang keenam ada caecum, yang ketujuh ada intestine, yang ke-8 ada rectum, dan yang ke-9 ada anus. Cephalopoda sendiri mempunyai 2 pasang kelenjar salivari. Makanannya krustasea, moluska, dan ikan. Kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat anus. Dan kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta sehingga air di sekitar dapat berubah warna hitam dan dia dapat melarikan diri dari predator. Untuk selanjutnya penjelasan tentang pelepasan enzim dari sel sekretory pada moluska dan hewan lainnya. Sekresi apocrine, bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretory yang mengandung enzim. Yang kedua ada sekresi holocrine. Seluruh sel sekretory akan hancur untuk melepaskan isinya, yaitu enzim. Dan yang ketiga ada sekresi merocrine, yaitu enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada moluska. Ekskresi memiliki 3 peran utama. Yang pertama, membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Yang kedua, ada mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi dari moluska
menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama ada penyaringan urin primer dari hemoceol, yang kedua ada pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin, dan yang ketiga ada reabsorpsi metabolit yang berguna dari urin. Untuk selanjutnya penjelasan tentang metabolisme nitrogen. Metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Sulfur diekstraksikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida SO2. Nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama, yaitu amonia, asam urat, dan urea. Untuk limbah nitrogen tersebut dapat dimanfaatkan. Beberapa cepaluda menyerap amonia untuk membantu daya apung. Pada tridacna yang bersimbiosis dengan algae, nitrogen dimanfaatkan oleh algae di siang hari, tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Gas amonia atau NH3 juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang karena konversi menjadi amonium akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat. Beberapa siput terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Sistem ekskresi umumnya ada 2, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal sendiri adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Sebagian besar epitel terbatasi pada aliran zat terlarut dan air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat terlarut secara aktif, misalnya ion, glukosa, asam amino, dan urea. Dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang atau kulit dan juga ginjal. Meskipun dalam bahasan ini lebih pada struktur perikardial dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya mungkin juga terlibat dalam ekskresi. Aktivitas ekskresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal, seperti misalnya kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda. Kompleks jantung, ginjal, dan pembuluh darah terkait melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekskresi yang masing-masing dilakukan oleh struktur dan sel khusus, kemudian mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkan produk limbah. Di dalam perikardium jantung moluska ditutupi oleh epikardium. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat-tempat sel podosit yang berfungsi untuk filtrasi. Filtrat atau urin primer terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal, di mana reabsorpsi misalnya air dan glukosa terjadi dan sekresi dari sel-sel ginjal ditambahkan untuk membentuk urin akhir. Resorpsi pada gastropoda yang lebih rendah terbatas pada ginjal kanan. Pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan pada sebagian besar terjadi di kelenjar nefridial dan ekskresi tetap di ginjal. Pada heterobrans, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Untuk selanjutnya, struktur ekskresi mesodermal. Itu ada 2 tipe. Yang pertama, protonepiridia, yaitu tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga koelom. Protonepiridia ditemukan pada tahap larva Poronida, Annelida, dan moluska, kecuali cephalopoda. Dan pada Platyhelminthes dewasa, Gnathifera, Nemathelyminthes, Calidovora, Entoprocta, dan beberapa Polychaeta. Untuk yang kedua ada Metanephridia, ditemukan pada hewan seperti moluska, Annelida, dan Arthropoda.
yang memiliki ruang koelom dan vaskular. Mereka memiliki hubungan langsung dengan koelom melalui nephridiosteum yang menarik cairan yang kemungkinan dikeluarkan dari lubang ginjal. Urin primer dibentuk oleh penyaringan cairan vaskular ke dalam ruang koelom, dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan koelom ke dalam metanephridium. Ini adalah jenis struktur ekskresi yang terlihat pada moluska dewasa. Untuk pembuangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Hewan yang berbeda mengekspresikan buangan nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Jenis buangan nitrogen yang diekspresikan tergantung pada sejarah evolusi hewan dan habitat. Amonoteli, ekstraksi amonia adalah yang paling sederhana dan bentuk ekspresi nitrogen yang khas spesies akuatik. Amonia hasil metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi, sehingga mudah diekspresikan melintas epitel, ingsan, atau permukaan tubuh. Amonia beracun sehingga di dalam tubuh kadarnya dijaga tetap rendah. Ekstraksi amonia membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga tidak cocok untuk hewan darat, namun dapat dikeluarkan dari tubuh seperti gas, seperti pada beberapa siput pulmonate. Amonia adalah produk ekstraksi utama pada banyak moluska laut. Meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekspresikan dalam jumlah kecil. Selanjutnya, uricotil atau ekstraksi asam urat berasal dari purin yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekstraksi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konversi air. Selanjutnya ada ureoteli, ekstraksi terutama urea yang umum pada hewan darat termasuk pulmonates dan Cyanogastrophoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun pada amonia tetapi dapat larut. Selanjutnya ada penjelasan dari pembentukan urin. Urin primer terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah, hemolimfa, melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Selanjutnya ada filtrasi. Pembentukan urin primer adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran, biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung. Urin utama terkumpul di perikardium. Urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk memecah koloid dan zat terlarut yang besar, misalnya protein. Terlepas dari ukuran, proses ini sebagian besar tidak selektif. Proses-proses modifikasi urin meliputi reabsorpsi atau pembuangan air dan nutrisi dan zat terlarut lainnya dari darah atau urin. Yang selanjutnya adalah sekresi atau pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin termasuk limbah nitrogen yang menghasilkan urin hiperosmotik. Yang selanjutnya ada ekskresi, pembuangan produk limbah dan bahan lainnya yang tidak diperlukan dari tubuh. Untuk filtrasi sendiri, filtrat primer memiliki tekanan osmotik yang serupa dengan darah, termasuk konsentrasi Na+ dan Cl- dan mengandung molekul organik termasuk glukosa dan asam amino. Urin sekunder diubah menjadi reabsorpsi dan ekskresi sehingga berbeda dengan darah. Reabsorpsi oleh ginjal menghilangkan zat terlarut yang berguna dari urin, dan produk ekskresi dilepaskan ke urin dari vakuola dalam sel ekskresi ginjal. Pada gastropoda terestrial atau amfibi terdapat kontrol terhadap jumlah air yang diekskresikan melalui reabsorpsi. Pada bivalvia air tawar, gastropoda dan gastropoda, urin menjadi hipoosmotik terhadap darah dengan menghilangkan ion-ion. Ada 3 filter yang berbeda yang terlibat untuk menghasilkan filtrat dari darah. Pada auricle, sebagian cairan dipaksa melalui lamina basila sebagai penyaring halus karena
adanya perbedaan tekanan pada auricle dan perikardium, filtrat yang lebih kasar oleh podosit yang memungkinkan cairan dari darah masuk ke dalam ruang subseluler, pedicel, dan dari podosit. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung, beberapa saluran menembus podosit yang memungkinkan urin primer masuk ke rongga perikardial. Pada tahap beberapa taksia, pembentukan urin terjadi tanpa penyaringan. Hal ini tampak terjadi pada ginjal kanan dari fatty gastropoda, ginjal kiri Fissurellida, dan mungkin pada kelas monoplacophorans yang tidak memiliki jantung. Demikian pula pada Saccoglossans yang tidak memiliki jantung. Urin terbentuk langsung di ginjal tanpa penyaringan. Podosit sendiri adalah sel epitel yang luar biasa, bisa dikatakan aneh, yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Setiap podosit terdiri dari atau pedicel bercabang atau fotoproses yang bertumpu pada membran filtrasi. Di antara pedicel yang berdekatan terdapat celah yang disebut celah filtrasi yang memungkinkan aliran cairan filtrat. Podosit berada di lamina basil, di jantung atau di perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Ruang-ruang dalam jala pedicel dapat dibagi lagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedikel. Jaring yang terbentuk dari kedua jenis proses tersebut terletak di dalam podosit dan meluas di atas lamina basal yang bersentuh dengan darah, biasanya di auricle. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial glands, kelenjar perikardial atau kelenjar Keber. Pada bivalvia autobrans terletak dalam posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial gland atau kelenjar Keber. Pada bivalvia protuberans dan Theriomorphia, kelenjar perikardial terletak di auricle. Sistem ekskresi cephalopoda sangat berbeda dengan sistem ekskresi manusia lainnya dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ruang geolomik sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda. Hemoseol digantikan oleh sistem darah tertutup pada seloid, dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada terlihat pada moluska lainnya. Selanjutnya, pericardial appendages pada menampung bakteri simbion dalam kepadatan. Bakteri ini tidak muncul di daerah distal dari saluran setiap appendages, tetapi muncul dalam jumlah besar di invaginasi dan epitel luar di bagian basal medial. Dua jenis bakteri telah diidentifikasi, beta proteobacterium dan spirochaete. Spirochaete berhubung dengan epitel di daerah perifer, sedang beta proteobakteri kurang berhubung erat dengan epitel dan berada di daerah perifer dan invaginasi. Beta proteobakteri termasuk pengoksidasi amonia yang berperan dalam mengetoksifikasi jaringan tubuh atau menyediakan gas N untuk mengisi ruang cangkang untuk membantu daya apung. Gas di dalam ruang ini lebih besar dari 90%. Nitrogen juga dapat masuk ke dalam cangkang melalui difusi sederhana dari darah. Kemungkinan lain adalah bahwa bakteri simbiotik dapat mendegresi protein yang ada di dalam cairan geolomik menjadi asam amino.
yang memfasilitasi reabsorpsi di daerah median dari perikardial appendage yang memungkinkan Nautilus untuk menyimpan nitrogen. Belum diketahui bagaimana bakteri ini ditransfer dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, branchial heart appendage pada Sepia officinalis mirip dengan perikardial appendage pada Nautilus, yaitu melekat pada branchial heart, cuma tidak ada bakteri simbionnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.